Ada banyak debu di kamar yang kau sediakan. Aku tidak bisa tinggal di sana. Bagaimana kalau kau tidur di kamarku? Dan aku tidur di kamar tamu. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita tidur di kamar berdebu. Jadi, maksudmu? Kasurmu lumayan besar. Cukup untuk tidur berdua. Tuan Stephen, ini tidak baik. Kita bukan pasangan. Kita adalah suami istri yang sah. Melihat kau repot-repot mengantarkanku pulang, aku akan menerimamu untuk 1 malam. Kalau begitu, aku pergi mandi dulu. Sebenarnya, berbagi ranjang dengan Tuan Stephen juga tidak terlalu sulit diterima. Kenapa aku bahkan merasa sedikit berharap? Tuan Stephen, itu handukku. Jika tidak memakai handukmu, apakah aku harus keluar dengan tanpa busana? Aku carikan baju tidur untukmu. Kau pakai saja ini. Di rumahku benar-benar tidak ada pakaian lain. Baiklah. Tubuh Tuan Stephen bagus sekali. Bahu lebar dan pinggang ramping, tidak ada lemak sedikit pun. Tuan Stephen, apakah sudah selesai? Aku tidak sengaja. Kenapa kau tidak pakai celana dalam? Aku juga tidak pakai saat di rumah. Kalau begitu, matikan lampu dan tidur. Ya, selamat malam Laura. Kenapa gadis ini tidurnya begitu tidak tenang, dan kebetulan menyentuh itu? Jika bukan karena dia telah tidur lelap, aku sungguh curiga bahwa dia sengaja menggoda. Bagaimana aku bisa tidur? Tuan Stephen, pagi sekali bangunnya. Ya, sangat pagi. Sepertinya Tuan Stephen tidak begitu senang. Jangan-jangan aku menendangnya dari kasur semalam. Tuan Stephen, apakah semalam kau tidak tidur dengan baik? Ya.
Apakah karena postur tidurku tidak baik, sehingga mengganggumu? Apakah postur tidurmu tidak baik? Ya, sangat tidak baik. Gadis ini tidak lupa menggodaku dalam tidurnya. Perasaan bisa melihat, tapi tidak bisa digapai ini sungguh tidak nyaman. Tuan Stephen, kau mengabaikanku sepanjang jalan. Jika kau tidak ingin melihatku, aku akan tinggal di asrama saat masuk kuliah nanti. Itu tidak akan mengganggu penglihatanmu. Kau berani mengungkit asrama padaku. Kenapa tidak berani? Bukankah kau tidak ingin melihatku? Lalu, kenapa raut wajahmu begitu suram sejak pagi ini? Karena ketidakpuasan. Ternyata, Tuan Stephen dalam emosi sepanjang pagi, itu karena ketidakpuasan. Apakah aku tidur dalam pelukan Tuan Stephen semalam? Namun, aku seperti tidak mencium aroma tubuhnya. Tuan Stephen, apakah kau sungguh tidak puas? Kau tidak membohongiku kan? Kenapa aku harus membohongimu? Dengan situasi semalam, seorang pria pasti akan bereaksi. Jika tidak, pasti ada yang salah. Jika kau memiliki masalah pada bagian itu, jangan menghindari perawatan medis. Sekarang ada banyak rumah sakit khusus pria. Selama kau bekerja sama, pasti akan sembuh. Jika sungguh ada masalah, apakah aku bisa merasa tidak puas? Namun aku tidak mencium aroma tubuhmu. Secara logika, aku bisa mencium aroma tubuhmu setiap kali kau bergerak. Itu karena aku mandi air dingin semalam. Istri yang aku nikahi hanya bisa dimanjau dan diperhatikan, tapi tidak bisa dimakan. Nan, cepatlah dewasa. Rara, cepat temani aku belanja dan makan. Aku sudah tiba di kota Ambo. Oke. Keluarga Santosa telah menghasilkan sedikit uang dalam 2 tahun terakhir. Dan mereka menetap di kota Ambo. Tidak disangka Shirley sudah tidak sabar untuk datang dan bermain denganku. Rara di sini. Kita makan apa nanti malam? Aku ingat kau suka makanan pedas. Mau makanan pedas atau hotpot? Cuaca seperti ini paling cocok untuk makan hotpot. Kak Fardi, kenapa kau terus menatapku? Rara, apakah kau sungguh sukarela menikah dengan Tuan Stephen? Dia jauh lebih tua darimu. Bagaimana kalian bisa berpacaran? Tuan Stephen tidak jauh lebih tua dariku. Kak Fardi juga lebih tua 5 tahun dariku. Apakah kalian sungguh sudah menikah? Sekarang banyak pria tua yang suka gadis polos sepertimu. Mengeluarkan sedikit uang untuk bermain lalu pergi begitu saja. Sudah, kami sudah sah. Apakah dia baik terhadapmu? Ya, sangat baik. Kalau begitu, kau harus bahagia, bahagia selamanya.
Terima kasih, Kak Ferdi. Kau pesankan jus untuk Rara. Ya, Rara, apakah keluargamu menyinggung seseorang? Kenapa tanya begitu? Paul, si bajingan desa itu, menyelinap di sekitar depan pintu rumahmu dan menanyakan keberadaanmu padaku. Dia bilang, dia dibayar untuk mengawasi keluargamu. Apakah kau menemukan siapa yang menyuruhnya? Paul juga tidak tahu siapa dia, tapi setiap bulan selalu memberinya 20 juta untuk mengawasi keberadaanmu. Ini nomor teleponnya. Aku mencoba meneleponnya dengan ponsel Paul, tapi dia langsung mematikannya. Begitu merasa ada yang tidak beres, kemudian aku tidak bisa meneleponnya lagi. Apakah jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan di balik kematian orang tuaku? Atau orang-orang yang ingin mendapatkan alam semesta satu menargetkanku? Maukah ku bantu untuk memeriksanya? Tidak perlu, Kak Ferdi. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kalau begitu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Biarkan Sari menemanimu makan. Sampai jumpa, Kak Ferdi. Kita pergi ke pusat perbelanjaan Samasta. Ada area makanan di sana. Juga bisa sekalian jalan-jalan. Pergi ke pusat perbelanjaan milik keluarga Guntoro lagi. Laura, lihat, aku melihat sepasang gelang ini di majalah beberapa hari yang lalu. Bagus sekali. Tolong keluarkan yang ini, kami ingin coba. Bocah itu bersikap buruk padaku, tapi malah sangat baik pada temannya yang tidak jelas itu. Sepasang gelang itu adalah edisi terbatas. Alangkah baiknya jika aku dan kakak bisa memakainya bersama. Aku sungguh iri dengan gadis di sebelahnya. Kau tenang saja, bukannya hanya sepasang gelang. Ibu belikan untukmu. Itu edisi terbatas, hanya ada satu pasang di setiap toko. Ibu belikan untuk kakak dan sahabatnya saja. Emosi kakak belakangan ini tidak baik. Ibu hibur dia saja. Jangan membantunya berbicara, dia adalah kakak, memang sudah seharusnya untuk mengalah padamu. Bungkus sepasang gelang ini, aku mau beli. Apakah tidak ada yang mengajarkanmu untuk mengantai? Teman seperti apa ini tidak sopan. Bu, aku berteman dengan siapapun. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tolong mengantar. Aku mau beli sepasang gelang ini. Kenapa kau terburu-buru? Apakah aku bilang tidak membelikannya untukmu? Ini adalah edisi terbatas untuk kakak beradik tahun ini, cocok untuk kau dan Kanata. Menyuruhku memakai sepasang gelang dengan Kanata, itu lebih menjijikan daripada menelan lalat. Bungkus juga semua yang ada di sebelahnya. Maaf, kedua nona, meskipun kalian berdua yang mencobanya dulu, tapi ibu ini yang memutuskan untuk membelinya terlebih dahulu. Mohon kalian untuk melepaskan gelangnya. Desa kartu. Bocah sialan, sepasang gelang itu harganya puluhan juta. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Bocah sialan, ini kabur dari rumah.
karena hamil, lalu bersumpah tidak membutuhkan uang keluarga Mahoto. Jangan-jangan kau telah diasuh oleh pria kaya ya? Kakak, jika kau butuh uang, kau bisa mengatakannya pada kami. Untuk apa melakukan hal seperti itu? Pria-pria tua itu sangat kotor. Jika sampai terkena penyakit, apakah seorang gadis bisa menjadi kaya itu hanya karena diasuh orang lain? Kalau begitu Nona Kanata, barang bermerek yang kau kenakan itu didapatkan dari menemani berapa pria tua. Kanata, kau tidak apa-apa kan? Dasar tidak tahu malu, kau sendiri melakukan hal tidak senonoh, tapi masih mengatakan orang lain, beraninya kau memukul adikmu. Aku mempunyai batas kesabaran, aku tidak berpendidikan. Itu juga karena kau mengajarkan putri angkatmu dengan sepenuh hati dan tidak pernah memedulikanku sehari pun. Kakak, kau tidak boleh bicara seperti itu. Ibu adalah ibu kandungmu, orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Jika kau mengeluarkan 1/10 dari cinta yang kau berikan pada orang luar untuk melindungiku, kita tidak akan berada di situasi seperti ini. Bayar. Semua uangku dihasilkan dengan bersih. Kalian menyebarkan fitnah di depan umum. Aku berhak untuk meminta tanggung jawab hukum pada kalian. Ibu dan Kanata itu berbicara tidak penting. Berbicara tentang diasuh oleh pria tua, sepertinya baru keluar dari toilet, mulutnya bau sekali. Gadis itu adalah Laura Mahoto, murid dengan nilai tertinggi ujian masuk PTN. Ibu kandungnya menyayangi putri angkatnya, lalu menindas putri kandungnya. Hari ini aku menambah sebuah pengetahuan. Lebih baik tidak punya ibu kandung daripada seperti ini. Tidak apa, kelak keluargaku adalah keluargamu. Sudahlah, kita ke tempat makan saja. Entah dari mana Laura mendapatkan kekuatan sebesar itu, pukulannya keras sekali. Tidak disangka, beraninya dia memukul Kanata. Jika dari awal tahu begitu, lebih baik biarkan saja dia tinggal di desa selamanya. Laura memukul Kanata hingga seperti ini, kita harus membuatnya membayar perbuatannya. Kakek, aku sama sekali tidak kesakitan. Jangan menuntut ke Laura, sebentar lagi dia akan masuk kuliah. Itu tidak baik untuknya. Benar, kita bisa menuntutnya karena melukai orang secara sengaja. Apakah kau merasa keluarga kita tidak cukup memalukan? Dengan susah payah, akhirnya berita mereda. Kau ingin membuat masalah lagi ya? Aku harus meretas kamera pengawas toko itu dulu. Aku tidak ingin menimbulkan masalah.
Hari ini kau berkelahi dengan orang di pusat perbelanjaan. Apakah tanganmu sakit? Sedikit, wajah Kanata terlalu tebal. Sini ya, aku tiup. Geli. Laura, kau punya aku sekarang, kau tidak perlu takut apapun. Kau boleh memanggilku Rara. Ini adalah nama yang hanya bisa dipanggil oleh teman sejati. Freddy juga memanggilmu seperti itu. Orang tuaku juga memanggilku seperti itu. Kau adalah Rara mereka, tapi hanya Lauraku seorang. Yang penting kau bahagia. Bagaimana penampilanku hari ini? Tuan Stephen terlihat sangat muda hari ini, seperti seorang remaja. Apakah aku bukan seorang remaja? Tidak, tidak. Tuan Stephen terlihat seperti umur 30 tahun, tapi dengan berpakaian seperti ini tidak terlihat usia Anda yang sebenarnya. Tuan Stephen mau pergi bermain golf atau menunggang kuda. Sayangnya hari ini aku mulai kuliah. Kalau tidak, aku akan menemanimu. Aku mengantarmu. Tidak perlu, koperku tidak banyak. Murid lain diantar oleh orang tua mereka. Apapun yang dimiliki anak lain, gadisku juga harus memilikinya. Murid lain diantar oleh orang tuanya, sedangkan aku diantar oleh suami. Memalukan sekali. Begitu masuk sekolah, kau tidak boleh pacaran dan tidak boleh dekat dengan pria lain. Tuan Stefan, aku sudah menikah. Baguslah, kalau kau tahu. Cepat kalian lihat, pria itu tampan sekali. Tidak disangka, ada pria tampan di jurusan kita tahun ini. Apa yang kalian lihat itu? Jelas-jelas dia adalah walinya, sepertinya itu pamannya. Apakah tidak bisa mengatakan, kakak aku baru berusia 30 tahun, paman apanya? Rara, kenapa kau di sini? Charlie, kenapa kau datang? Ini asramaku. Aku membeli kamar asrama ini dengan harga tinggi. Katanya, teman sekamarku adalah murid dengan nilai tertinggi ujian masuk PTN tahun ini. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kau juga diterima di Universitas S? Astaga, ternyata kau adalah Laura, murid dengan nilai tertinggi ujian masuk PTN tahun ini. Jadi, kau mengubah namamu. Rara, tidak disangka kita juga bisa menjadi teman sekelas. Aku senang sekali. Aku juga sangat senang.
Ini adalah hadiah pertemuan yang kami siapkan untuk teman kamar baru. Rara, ambillah ini. Kedepannya tolong jaga Shirley dengan baik. Terima kasih, Bibi. Nona, tolong jaga nyonyaku juga. Ini hadiah kecil yang tidak berharga. Terima kasih atas hadiah berharga dari Tuan Stephen. Ayo kita makan bersama nanti. Rara suka makan seafood. Bagaimana kalau makan prasmanan seafood? Baik. Ya boleh. Laura. Ternyata Kanata juga diterima di Universitas S. Sungguh hantu gentayangan. Nyonya, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, kau pergi dulu saja. Siapa orang itu tadi? Kenapa dia mengantarmu ke sekolah? Dia adalah pacar yang kau katakan itu, kan? Dia sudah berusia 50 tahun, kan? Kau seorang mahasiswi berhubungan dengannya? Apakah kau masih tahu malu? Berhenti, aku adalah ibu kandungmu. Sikap macam apa kau ini? Kau masih bisa bersabar, kan? Jelaskan padaku, siapa pria tua itu sebenarnya? Pengurus rumahku. Pengurus rumah apanya? Kenapa tidak bilang sopir? Berhenti, katakan yang jelas. Dari awal aku sudah tahu bahwa Laura diasuh oleh pria tua. Akhirnya sekarang ketahuan juga. Aku mau lihat bagaimana dia ingin bersaing denganku. Hari ini, aku melihat pria tua yang mengasuh adikmu itu. Setidaknya dia berusia 50 tahun. Bagaimana aku bisa melahirkan putih yang tidak tahu malu begitu? Apakah kau mengetahui identitasnya? Katanya 30 tahun, kenapa berubah menjadi 50 tahun? Apakah dia berbohong tentang usia atau tumbuh terlalu cepat? Aku belum melihat wajahnya secara langsung, tapi aku dapat melihat dengan jelas, dia benar-benar tua. Dia mengantarkan adikmu dengan mobil BMK. Jangan sebarkan hal ini kepada orang lain. Juga jangan membuat onar di sekolah. Bagaimanapun juga, ini berhubungan dengan martabat keluarga kita. Aku harus memikirkan cara untuk bertemu dengan pria itu. Kanata tetap saja cantik. Kau pasti menjadi primadona Universitas S. Jangan bercanda, kau tahu aku tidak peduli dengan hal itu. Halo, bolehkah minta nomor ponselmu? Halo, apakah kau sudah sarapan? Kau mau makan apa? Aku belikan untukmu. Tidak perlu, terima kasih. Kanata bukan masuk departemen farmasi, kan? Kenapa keluarga Mahoto begitu suka gentayangan, benar-benar sial. Kenapa Laura juga memilih jurusan ini? Jangan-jangan dia masih memiliki minat pada perusahaan keluarga.
Apakah aku salah? Jangan pukul aku. Siapa kau? Bisa-bisanya mengejar dan mau memukul orang. Kau sombong sekali. Kawan, ada kelas mengicicipi teh gratis di internet sekarang. Aku sarankan kau mendaftar untuk meningkatkan kecerdasanmu. Mencicipi teh apa? Teh hijau dengan penuh aroma. Sekarang adalah zaman masyarakat dengan peraturan hukum. Carilah polisi jika kau dipukul. Untuk apa berpura-pura kasihan di sini? Jika kau begitu menyukai akting, pergilah ke akademi seni di sebelah. Aku akan membiarkan si jalang ini bangga. Selama beberapa hari, ibu pasti akan membantuku balas dendam. Kenapa pria tidak bisa tahu pelacur seperti itu? Terlebih lagi, mereka menyukai rasa ini. Benar, sama seperti para pria yang tahu bahwa gadis di bar tidak benar, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk melihatnya lagi. Beberapa tahun terakhir, ada seorang genius di bidang farmasi. Apakah kalian pernah mendengarnya? Pak, aku tahu. Dia adalah Profesor Rarasoman. Puhuk. Kenapa dia membicarakanku? Setahu aku, Bu Rara tidak memiliki gelar. Bukankah kurang tepat jika kita menyebutnya profesor? Meskipun Profesor Rara tidak memiliki gelar, tapi ramuan yang dia kembangkan sangat terkenal, terutama pil hormon dan plester caspil. Pil hormon digunakan untuk mengobati kelelahan fisik dan kegagalan organ, juga dapat menyelamatkan nyawa di saat genting. Dulu, ketika tim pendaki dalam bahaya, seluruh anggotanya dapat selamat dengan menggunakan pil ini. Plester caspil adalah obat luar, digunakan untuk menghentikan pendarahan meredakan rasa sakit. Mengurangi peradangan, plester ini mempunyai efek yang ajaib untuk luka luar. Benar, kedua obat ini memang sangat ajaib. Profesor Rara masih berusia 17 tahun saat mengembangkan obat ini. Jika dihitung-hitung usianya tidak jauh berbeda dengan kalian. Apa? Tidak mungkin semua itu, kan? Ketika ujian masuk pasca sarjana, aku akan mendaftar sebagai murid Profesor Rara, melakukan penelitian dengan tutor yang seumuran pasti sangat menarik. Aku pikir bualan mereka terlalu berlebihan. Profesor Rara bahkan bukan lulusan dari sekolah kedokteran resmi. Mungkin dia masih bersekolah sekarang. Kita harus menghormati guru ketika melakukan penelitian. Bagaimanapun juga, orang yang berprestasi berada di depan. Jadi menyebutnya profesor juga tidak masalah. Kenapa aku tidak tahu bahwa diriku sehebat ini? Kalian membual saja. Berbuallah sesuka kalian. Tidak disangka, dia tinggal di kamar sebelah. Sudahlah, lagi pula aku satu jurusan. Dengan Kanata, tinggal di lantai yang sama juga tidak masalah. Jika dia berani membuat ulah lagi, aku tinggal menghajarnya saja. Ibu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Ternyata si pelacur. Laura satu jurusan denganku dan kami tinggal di lantai yang sama. Tenang saja,
Aku sudah mengatur semuanya. Kali ini, aku pasti akan membuatnya hancur dan mati mengenaskan. Nona cantik mau kemana selarut ini? Bagaimana jika bermain dengan kami? Jika kalian seperti ini lagi, aku akan lapor polisi. Lapor saja, jika kau berani melapor. Aku akan membunuhmu. Kakak, siapa kalian? Apakah aku telah menyinggung seseorang? Kami juga menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Bagaimana jika adik tidak perlu sekolah dan bermain denganku? Aku akan memberikanmu makanan dan minuman yang lezat. Sepertinya tidak bisa, karena sebentar lagi kau akan menjadi orang cacat. Telur pecah juga sebuah kecacatan, bukan? Cara terbaik untuk mengatasi hidung belang adalah menyita senjatanya. Kakak-kakak, siapa yang menyuruh kalian untuk datang menjagaku? Dia yang menyuruh kami untuk melayanimu, lalu membuat sebuah film besar. Namun, dia mungkin adalah perantara profesional. Di wilayah kerajaan Orlan Eropa. Musuhku ada di seluruh dunia. Jangan-jangan putra mahkota Orlan masih dulu menyerah untuk menjadikanku sebagai putrinya.